Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita masih belajar subtema 1 ya di tema 6. Nah, untuk hari ini kita lanjut ke pembelajaran 3. Pada muatan IPS itu tentang sumber daya alam ya. Indonesia ini kaya akan sumber daya alamnya ya. Berdasarkan ketersediaannya di alam, sumber daya alam itu dikelompokkan menjadi 2, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Untuk hari ini Ibu akan menjelaskan dulu sumber daya alam yang dapat diperbaharui ya. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui ini adalah sumber daya alam yang tidak akan habis ya, walaupun digunakan secara terus-menerus. Contohnya air ya, tanah, udara, hewan ternak, dan juga tumbuhan. Sumber daya alam ini dapat kita manfaatkan ya untuk kehidupan manusia, untuk kehidupan kita sehari-hari. Pada gambar ini adalah contoh manfaat dari sumber daya alam yang dapat diperbaharui ya. Ada angin. Angin ini dapat dimanfaatkan untuk membangkitkan listrik. Kemudian sungai ya untuk budidaya ikan dan udang. Ada tanaman jagung nih sebagai sumber bahan makanan, dan ada tanah liat ya untuk membuat gerabah. Kemudian juga ada contoh lain, pemanfaatan hewan dapat kita manfaatkan ya untuk diambil dagingnya, telurnya, susu maupun tenaganya. Pada muatan bahasa Indonesia yaitu tentang mendeskripsikan isi puisi ya. Untuk mengetahui hal apa yang disampaikan oleh penyair atau untuk mengetahui isi puisi tersebut, ada beberapa langkah yang harus dilakukan ya, yaitu baca puisi dengan seksama ya, kemudian tulis hal-hal yang penting dalam puisi tersebut, kemudian tentukan tokohnya ya, tokoh apa aja sih yang ada dalam puisi tersebut dan ada peristiwa apa yang terjadi di dalam puisi tersebut. Lalu tuliskan kata-kata yang sulit ya. Kalian bisa mencari kata yang sulit, kemudian temukan maknanya. Bisa bertanya kepada ibu atau bisa juga mencari di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Anak-anak sekarang itu bisa mencari loh ya di Google Kamus Besar Bahasa Indonesia ya untuk mencari kata-kata yang sulit ya. Kemudian puisi tersebut dapat diskusikan bersama teman. Biasanya untuk mendeskripsikan isi puisi itu di dalamnya itu menceritakan tentang apa sih puisinya, misalkan tentang cita-cita ya. Kemudian bagaimana sih perasaan kamu ketika membaca puisi tersebut ya, apakah perasaannya senang, sedih, bersemangat, seperti itu ya. Pada muatan PPKN itu tentang keragaman sumber daya alam, pekerjaan, dan manfaatnya ya. Setiap individu atau setiap orang pasti punya cita-cita yang berbeda. Misalnya adik cita-citanya ingin jadi dokter, sedangkan kakak cita-citanya ingin menjadi pilot. Nah, perbedaan ini ada karena setiap individu ini punya karakteristik yang beragam, yang berbeda-beda ya. Contohnya karakteristik budaya ya, yaitu suku, bahasa, rumah adat, makanan khas, tarian, alat musik ya. Kemudian karakteristik hobi atau kegemarannya pasti beda-beda ya. Dan karakteristik sifatnya juga tiap individu pasti berbeda. Nah, sumber daya alam yang ada di sekitar kita ini mempengaruhi cita-cita yang ingin dicapai. Cita-cita tersebut dapat berupa pekerjaan yang membutuhkan sikap saling bekerja sama. Di sini ada contoh ya, contoh pekerjaan atau cita-cita yang membutuhkan kerjasama. Ada nelayan. Nelayan ini nggak bisa pergi sendiri ketika melaut ya. Jadi antar nelayan ini harus bekerja sama dalam menangkap ikan ya, agar hasil tangkapan ikannya memperoleh hasil yang memuaskan. Kemudian pegawai kantor. Nah, pegawai kantor di dalam perusahaan yang baik itu antar pegawai kantor dan atasannya harus saling bekerja sama ya, agar dapat memberikan semangat dalam bekerja ya. Kemudian sikap saling peduli ya, sehingga lingkungan perusahaannya menjadi nyaman ya. Kemudian ada pekebun teh nih. Antar pekebun teh juga harus kerjasama ya, seperti saat memetik teh, kemudian pembagian kerja yang adil ya, juga memberikan semangat dalam bekerja. Walaupun bekerja dengan keahlian yang berbeda-beda ya, pekerjaan kita berbeda-beda,
kita harus saling menghargai antar satu bidang pekerjaan dengan pekerjaan lainnya ya. Ada 4 manfaat ya adanya keragaman karakteristik individu ya, yaitu saling melengkapi kekurangan masing-masing, kemudian dapat saling bertukar ide atau pendapat, kemudian memberikan saran atas kekurangan masing-masing, dan belajar hal-hal baru terutama untuk meneladani sifat positif ya. Baik anak-anak, untuk hari ini sudah selesai. Jika ada yang tidak mengerti, silakan langsung bertanya ke ibu.